Pengertian bangunan heritage. Bangunan heritage sendiri adalah bangunan yang memiliki corak khas atas suatu tradisi, suatu budaya yang digunakan secara terus-menerus dan dijadikan sebagai suatu ciri khas. Heritage juga berarti suatu tradisi yang perlu dilestarikan, dijaga, dan dirawat. Bangunan heritage juga sebagai suatu kawasan lingkungan permukiman pada zaman dahulu dan sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Bangunan heritage di Indonesia dapat berupa candi, bangunan tradisional, maupun bangunan kolonial. Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pertama, pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang diduga sebagai cagar budaya. Kedua, pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, atau pengangkatan di darat dan di air. Undang ini menjelaskan bahwa masyarakat umum memiliki peran utama dalam upaya pemanfaatan cagar budaya, sehingga peran masyarakat menjadi sentral. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki rasa peduli untuk terlibat dalam berbagai upaya pelestarian maupun perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam hal ini, kita bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh komunitas peduli cagar budaya atau secara aktif dapat melakukan heritage walking tour atau biasa kita sebut dengan jalan-jalan. Ikut mempromosikan dan mendokumentasikan wisata cagar budaya ke sosial media agar lebih dikenal oleh masyarakat dan publik. Contoh bangunan heritage yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama terletak di Jakarta, yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Yang kedua terletak di Bandung, yang berada di kawasan Gedung Kebeneran Bandung. Yang ketiga terletak di Semarang, yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Yang keempat terdapat di Malang, yang berada di kawasan Kota Malang Lama. Dan yang terakhir yaitu terdapat di Yogyakarta, yang berada di kawasan Kota Gede Yogyakarta. Potensi wisata Kota Tua. Di Kota Tua, kita bisa menikmati suasana tempo dulu dengan bangunan kolonial yang ada. Bangunan kolonial ini patut kita kembangkan untuk menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun luar negeri. Kota Tua perlu dikembangkan dengan keunikan karakter lokalnya. Kota Tua bisa dijadikan sebagai tempat wisata edukasi mengenai sejarah, serta tempat yang seperti ini sangat bermanfaat bagi wisatawan yang berkunjung. Kota Tua dapat meningkatkan perekonomian warga. Dikarenakan dapat meningkatkan perekonomian warga karena dengan adanya wisatawan yang berkunjung, masyarakat setempat mampu memanfaatkan kondisi dengan berjualan pernak-pernik serta kuliner khas daerah setempat dan menggunakan tiketing atau tiket masuk untuk para wisatawan yang berkunjung. Pemanfaatan, keunikan berdasarkan nilai sejarah. Sejarah yang berkembang di daerah itu memiliki suatu informasi bagi manusia sekarang. Aspek pelestarian dalam pemanfaatan, serta desain fasad yang menarik dapat menarik perhatian. Cagar budaya sangat penting bagi siapapun, baik masa lalu, masa kini, masa depan, harus dijaga dan dilestarikan agar ada warisan sejarah bagi generasi penerus. Pemanfaatan Kota Tua terdapat nilai budaya dan lokalitas yang harus dijaga. Sebagai generasi muda, kita memiliki tantangan bagaimana cara agar tetap mempertahankan eksistensi cagar budaya di era modernisasi ini, serta menjaga lingkungan tersebut agar tetap bersih dan terhindar dari kekumuhan. Biaya renovasi bangunan bersejarah yang masih menggunakan swadaya masyarakat merupakan tantangan yang harus kita temukan solusinya. Berikut adalah uraian solusinya. Terdapat 3 lembaga yang terlibat. Yang pertama itu pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang memiliki peran untuk menyusun dan menyiapkan regulasi tentang pengelolaan Kota Tua. Yang kedua, pemilik bangunan atau masyarakat sekitar harus turut serta untuk
berpartisipasi dalam pelestarian ini dan juga dalam pemeliharaan tempatnya. Pihak PKK dan Karang Taruna berperan penting dalam pelestarian ini. Kerja bakti di masyarakat juga sangat penting. Yang ketiga, investor. Kita harus bisa mencari investor yang siap untuk menginvestasikan uangnya di dalam pelestarian ini. Untuk menarik minat di kalangan golongan muda, kita bisa menambahkan tempat kafe atau jenisnya yang masih bernuansa kota tua. Kemudian mencari sponsor seperti influencer untuk meramaikan tempat ini agar lebih dikenal. Pembangunan rumah kreatif juga alternatif bangunan untuk para pengunjung. Kesimpulannya, kota tua seharusnya dijaga dan dilestarikan agar menjadikannya dengan perekonomian meningkat dengan cara meningkatkan para wisatawan dan lain-lain.